warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat panjang umur, nikmat iman Islam, sehingga kita dapat beribadah di bulan Ramadan kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa, marilah kita panjatkan salawat serta salam kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya Aminah Ramizah Mufidadin dari kelas 6 Mekah akan menyampaikan tausiah mengenai takwa, bekal penting bagi penuntut ilmu. Teman-temanku yang dirahmati Allah, menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu lainnya yang bermanfaat, merupakan hal yang sangat penting. Karena orang-orang yang menuntut ilmu dan orang-orang yang berilmu mendapat pujian langsung dari Allah dan Rasul-Nya. Begitu banyak dalil, baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah yang menjelaskan keutamaan ilmu agama dan orang-orang yang berilmu. Ilmu agama ibaratkan cahaya yang menerangi hati manusia dan mengarahkannya kepada kebenaran yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, seorang penuntut ilmu harus bisa menjaga cahaya tersebut agar tetap menyala menerangi hidupnya. Dan salah satu yang menjaga cahaya tersebut adalah takwa. Takwa merupakan wasiat dari Allah dan Rasul-Nya. Seorang penuntut ilmu hendaknya mempunyai bekal takwa dalam perjalanannya menuntut ilmu, karena takwa inilah yang akan menjaganya dari hal-hal yang dapat merusak pahala menuntut ilmu. Takwa merupakan hal yang sangat penting. Ia adalah wasiat dari Allah kepada hamba-hambanya dari dahulu hingga sekarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba minkum wa iyyakum anittaqullah. Dan kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan sungguh, kami telah memerintahkan kepada orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan juga kepada kamu, bertakwalah kepada Allah. Quran Surat An-Nisa, surat keempat, ayat 131. Mengingat betapa pentingnya takwa ini, maka Nabi SAW mewasiatkan kepada kita agar selalu bertakwa dimanapun kita berada. Nabi SAW bersabda, Ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah dimanapun kamu berada. Hadis riwayat At-Tirmizi. Namun, tahukah kalian apa itu takwa? Kata takwa berasal dari bahasa Arab ittaka, yang berarti menjaga diri dari segala hal yang membahayakan atau mendatangkan mudarat. Nah, yang baru saja saya sebutkan tadi adalah takwa menurut bahasa. Sekarang bagaimana dengan takwa menurut agama? Sebenarnya banyak sekali makna takwa yang Allah tuangkan ke dalam Al-Quran. Seperti dalam surat Ali Imran ayat 102, surat Al-Baqarah ayat 278, surat Al-Maidah ayat 35, surat At-Taubah ayat 119, surat Luqman ayat 33, dan beberapa surat lainnya. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa takwa adalah patuh. Jika kita patuh, maka kita akan mengerjakan semua perintah dan menjauhi larangan, bukan? Perintah dan larangan siapa? Tentu saja semua perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, sebagaimana para ulama telah menjelaskan bahwa salah satu akibat dari dosa dan maksiat adalah terhalanginya seseorang dari ilmu yang bermanfaat. Hal itu karena ilmu yang bermanfaat adalah cahaya yang Allah tanamkan ke dalam hati manusia, sedangkan dosa dan kemaksiatanlah yang akan memadamkan cahaya tersebut. Mari kita muhasabah betapa banyak ilmu-ilmu yang kita pelajari, namun lenyap begitu saja ke dalam lembah kegelapan, dikarenakan semua dosa dan kemaksiatan yang kita perbuat. Betapa banyak orang-orang yang menghafal Al-Quran, lalu dilupakan dari hafalannya begitu saja karena hatinya lebih mencintai kemaksiatan. Betapa banyak orang-orang yang semangat dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun barokah dakwanya dicabut karena semua dosa dan kemaksiatan yang ia lakukan. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Karena hilangnya takwa dari hamba tersebut.
kesombongan akan dirinya sendiri, menganggap bahwa semua adalah kecerdasannya semata, maka hilang takwa dari dirinya. Ia kufur bahwa Allah lah yang telah memberikan semua kecerdasannya tersebut. Oleh karena itu, mari kita jaga hati kita agar selalu taat, patuh, dan takut terhadap Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa merupakan bentuk tertinggi keimanan seorang hamba. Ia akan selalu mengingat Allah dalam setiap harinya. Ia akan takut berbuat dosa. Ia akan berjalan di jalan kebaikan yang sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sunnah baginda Rasulullah SAW. Yang saya ingin sampaikan sekarang adalah bagaimana kita para pelajar bertakwa dalam menuntut ilmu. Hal ini sangat penting, teman-teman. Kita harus menjaga ketakwaan karena ketakwaan adalah yang akan menjaga kita dari segala perbuatan dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat hanya akan menggelapkan hati kita dan menghalangi kita untuk meraih manfaat ilmu yang kita miliki. Karena ilmu itu berbeda dengan pelajaran. Pelajaran itu bisa hilang, bisa dilupakan, hanya berupa buku. Sedangkan ilmu adalah sebuah bentuk ketakwaan yang mengalir menjadi manfaat. Ilmu yang bermanfaat inilah yang akan menjaga cahaya yang ada di hati manusia. Ilmu akan selalu ada di orang-orang yang bertakwa. Jadi, jika seorang penuntut ilmu telah menanamkan ketakwaan kepada Allah dari dahulu, maka ilmunya akan menjadi bermanfaat dan barokah selalu menyertainya. Semoga kita menjadi orang-orang yang Allah pilih untuk selalu bertakwa dan istiqomah dalam menyebarkan cahaya ilmu yang bermanfaat di muka bumi ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian dari saya. Unzur maqala wala tanzur maqala. Lihatlah apa yang dikatakan dan jangan melihat siapa yang mengatakan. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.